Pemirsa, jenazah korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten, Hadianto, dimakamkan di TPU Semper Cilincing, Jakarta Utara. Keluarga korban tak mampu menahan duka saat jenazah tiba. Istri dan anak Hadianto tak mampu membendung air mata saat jenazah tiba di rumah duka. Hadianto menjadi salah satu korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten. Jenazah Hadianto pun langsung disolatkan di kediamannya di Koja, Jakarta Utara. Kemudian jenazah dimakamkan di TPU Semper Cilincing, Jakarta. Hadianto meninggal di rumah sakit setelah sempat dirawat karena luka bakar yang dialami mencapai 80%. Paling ya nanya dong, begitu jaga kesehatan ya? Jaga kesehatan. Tidur mama kan kerja, besok nyuci, gosok, capek. Itu udah. Sama anak saya tuh si Siti, kamu udah ngobrol sama si Siti, ngobrol apaan? Orang si Siti juga setiap hari telepon, pagi sore dia nanyain kesehatan, apa bapak sehat, mama sehat. Hadianto sudah 3 tahun menjadi warga binaan di lapas kelas 1 Tangerang karena terlibat kasus narkoba. Rencananya Hadianto akan bebas dari lapas pada awal tahun 2023 mendatang. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Tim DVI Polri telah memeriksa sejumlah sampel DNA dari 41 jenazah korban kebakaran lapas Tangerang. 1 jenazah telah teridentifikasi bernama Rudy bin Ong Eng Chue dan diserahkan oleh tim DVI ke Kemenkumham, selanjutnya ke pihak keluarga. Setelah mendapatkan konfirmasi pengambilan jenazah korban kebakaran lapas Tangerang, keluarga menyelesaikan berkas administrasi. Pemulasaran jenazah telah dilakukan oleh tim DVI. Jenazah diserahkan oleh tim DVI ke Kemenkumham, selanjutnya kepada pihak keluarga. Jenazah dibawa dengan menggunakan mobil jenazah dari Jasara Harja Abadi dengan dikawal pihak lapas kelas 1 Tangerang. Setibanya di rumah duka Bontek Bio, Ruang Cempaka 8, Kota Tangerang, keluarga tak kuasa menahan kesedihan. Rudy bin Ong Eng Chue merupakan narapidana narkoba yang ditangkap karena mengedarkan narkoba. Rencananya jenazah akan dimakamkan sore ini di TPU Selapajang Jaya, Tangerang, usai ibadah pelepasan yang dilakukan oleh pihak keluarga. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah terhubung dengan Ririn Oktaviani di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Selamat siang, Ririn. Apakah hingga saat ini sudah ada lagi jenazah yang teridentifikasi? Ya, Wilson, memang benar bahwa pada pukul 10 pagi hari tadi telah dilaksanakan penyerahan 1 jenazah teridentifikasi pertama dari korban kebakaran lapas Tangerang atas nama Rudy bin Ong Chue kepada pihak keluarga. Prosesi penyerahan jenazah ini berlangsung singkat namun penuh haru yang turut dihadiri oleh keluarga inti dari almarhum. Prosesi penyerahan jenazah ini dilakukan dari tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati kepada perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM yang diwakili oleh Abdul Haris selaku Ditjen Keamanan dan Ketertiban Lembaga Permasyarakatan kepada pihak keluarga. Usai dilakukan penyerahan, jenazah kemudian langsung dibawa ke rumah duka yang berada di Bontek Bio, Tangerang untuk disemayamkan dan juga menjalani misa keagamaan. Kementerian Hukum dan HAM menyatakan turut berduka sedalam-dalamnya kepada pihak keluarga dan berkomitmen akan mengurus mulai dari identifikasi hingga ke pemakaman seluruh korban dari kebakaran di lapas Tangerang ini. Tidak hanya itu, Kemenkumham juga memberikan uang santunan senilai 30 juta sebagai uang duka dan 6 juta sebagai uang untuk prosesi pemakaman. Dan Kementerian Hukum dan HAM juga bekerja sama dengan Dukcapil untuk mengurus seluruh dokumen-dokumen akta kematian untuk korban lapas Tangerang. Wilson. Terima kasih, Ririn, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, rentetan peristiwa kebakaran lapas di Indonesia kebanyakan dipicu karena perselisihan baik antar napi ataupun dengan sipil penjaga. Apakah perselisihan tersebut dipicu karena alasan klasik over capacity sehingga penghuni lapas tidak tahan emosi?
Kebakaran di lembaga permasyarakatan di tanah air kerap kali terjadi. Penyebabnya bisa diakibatkan korsleting listrik hingga ada unsur kesengajaan atau bahkan akibat kerusuhan yang dibuat oleh warga binaan. Seperti terjadi di Lapas Perempuan Kelas 3 Palu yang berada di Desa Maku, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Insiden ini terjadi pada Minggu malam 29 September 2019. Persoalan ini bermula dari para napi yang meminta perawatan bagi salah seorang rekannya yang sakit, tetapi tidak ditanggapi petugas, mengakibatkan pelaku membakar satu unit gedung yang diduga dipicu oleh kerusuhan para napi. 12 Februari 2020, kerusuhan terjadi di kelas 2B Lapas Kabanjahe Karo, Sumatera Utara. Kerusuhan dan pembakaran di lapas dilakukan oleh napi karena adanya perselisihan antar 4 orang tahanan narkotika dengan petugas sipir. 2 bulan kemudian, 11 April 2020, kebakaran terjadi di Lapas Tuminting, Manado, Sulawesi Selatan. Diduga api berasal dari kerusuhan yang terjadi di dalam lapas. 1 tahun kemudian, Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten kebakaran. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 8 September 2021. Menurut Kapolda Metro Jaya, kebakaran diduga korsleting listrik. Berdasarkan pengamatan awal, patut diduga karena terjadi hubungan pendek arus listrik. Adapun jumlah yang meninggal dunia sebanyak 41 orang. Kemudian yang luka ada 8 orang. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, kebakaran yang menewaskan 44 jiwa dan korban luka hingga puluhan orang adalah masalah korsleting listrik, juga masalah klasik lainnya, yaitu over capacity. Lapas Tangerang ini over kapasitas 400%. Penghuni ada 2.072 orang. Lapas kelas 1 Tangerang ini dibangun tahun 1972. Jadi sudah 42 tahun. Sejak itu kita tidak memperbaiki instalasi listriknya. Nah, dugaan sementara seperti yang disampaikan Pak Kapolda tadi adalah karena persoalan listrik arus pendek. Ya, lapas-lapas kita itu penuh. Jadi satu kamar yang tidak terlalu luas tuh isinya bisa 20 orang, 30 orang. Terakhir saya bersama Pak Renhat ke Pasuruan, ada satu kamar hanya kecil gitu. Kamar yang tidak terlalu luas, isinya 40 orang. Dan itu semuanya narkoba. Masalah klasik kelebihan kapasitas, artinya yang sudah sering terdengar. Dengan kondisi lapas yang kelebihan penghuni akan berdampak pada rendahnya pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan dan tahanan. Akibatnya, ketidakpuasan akan kondisi ini mengancam ketertiban dan keamanan emosi yang berpotensi menciptakan kerusuhan di dalam rutan dan lapas. Hal ini terbukti dengan banyaknya aksi kerusuhan yang berujung pada terbakarnya lapas dan rutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kelebihan kapasitas di dalam lembaga pemasyarakatan sudah menjadi masalah klasik. Namun mengapa hingga saat ini tidak memiliki solusi? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan pengamat lapas, Pak Gatot Gui. Selamat siang, Pak Gatot. Selamat siang, Pak. Baik, Pak Gatot, apakah memang semua lapas di Indonesia saat ini statusnya over kapasitas atau ada yang tidak, Pak? Ya, sebetulnya secara total itu memang over kapasitas 100% lebih ya. Dan ada beberapa yang lapas rutan itu tidak over kapasitas, memang dijaga ya agar hunian itu tidak melebihi kapasitas yang tersedia. Misalnya di Nusa Kambangan itu tidak over kapasitas ya. Kalaupun lebih ya tidak jauh dari kapasitasnya ya. Lalu kemudian di Jogja itu juga ya tidak over kapasitas ya. Bisa jadi karena memang kriminalitasnya rendah di sana ya. Jadi di sana lapas rutan tidak menjadi over kapasitas. Tapi secara keseluruhan misalnya di daerah Sumatera, Kalimantan ya, apalagi Jawa yang Jakarta, Jawa Barat dan seterusnya tadi, Bali ya, itu rata-rata over kapasitas. Nah, solusinya sebetulnya gini, kalau pidana penjara masih menjadi primadona ya, digunakan oleh aparat penegak hukum kita, maka negara harus menyiapkan
kebutuhan ruangnya, gitu ya. Jadi kalau masih seperti ini, artinya nanti di 2025 itu sudah sekitar 311.000 ya, sehingga itu harus dipenuhi. Nah, memang gini, harus teliti gitu ya, maksudnya harus betul-betul dibatasi penggunaan pidana penjara itu. Misalnya pengguna narkotika, ya, lalu kemudian pidana-pidana pendek yang tidak serius, itu sebenarnya bisa dipidana percobaan, ya, tanpa harus dipidana penjara sebetulnya. Nah, lalu kemudian ada usul misalnya kerja sosial dan lain sebagainya, ya itu bisa dilakukan selama RKUHP-nya itu disahkan menjadi KUHP. Baik. Gitu loh. Artinya kalau misalnya KUHP masih digunakan sampai hari ini, maka alternatif pidana itu tidak bisa dijalankan oleh APH seperti kepolisian, jaksa, dan hakim, karena kan kita tunduk pada aturan gitu, pada undang-undang, sehingga wajar kalau misalnya pidananya mayoritas adalah pidana penjara. Baik, memang saat ini RKUHP dan RUU Narkotika sedang dibahas oleh DPR. Kita tinggal menunggu mengesahkan seperti apa nanti hasilnya hukuman kepada para pelaku kriminalitas ini. Nah, tapi bagaimana dengan jika terjadi bencana di lapas kita ini yang sudah cukup tua, apalagi masih bisakah struktur bangunannya, apakah memang masih bisa untuk melakukan evakuasi atau perlu renovasi yang cukup besar-besaran sehingga mungkin bisa ketika bencana terjadi, kebakaran terjadi, penghuni lapas ini bisa keluar dari ruangannya? Ya, kalau tadi disebut Pak Menteri kan 1972 ya. Dan banyak lapas kita itu berdiri itu di tahun 1800, 1900 gitu loh. Dan sampai hari ini masih layak dipergunakan. Artinya apa? Ini ada persoalan maintenance gedung, ya, maintenance peralatan kelistrikan di dalam lapas rutan kita, ya. Nah, ya kita tidak mendengar misalnya ada kebakaran konsleting di lapas-lapas tertua di Indonesia, ya, karena memang kelihatannya ya, perawatannya menjadi prioritas juga oleh petugas di sana, ya. Misalnya gini, sebetulnya kan ada rutinitas dan kewajiban pemadam kebakaran itu mengontrol, ya, mengawasi gedung-gedung, ya, gedung swasta termasuk juga gedung pemerintah. Nah, saya tidak tahu apakah di Lapas Tangerang itu dilakukan pemeriksaan rutin seperti itu, ya. Lalu yang kedua, untuk mencegah sebetulnya harus ada kajian resikonya, ya, sesuai dengan protap penanggulangan bencana itu harus ada kajian resiko. Nah, itu juga dilakukan atau tidak. Lalu kemudian kemampuan dari SDM-nya, apakah secara rutin itu dilatih, misalnya per 6 bulan sekali, ya, itu dilatih menghadapi bencana, ya, bukan hanya bencana alam tetapi juga kebakaran seperti ini. Nah, kalau dilihat korban yang begitu banyak, ya, dan dalam waktu yang sangat singkat, nah kemungkinannya, ya, tapi ini butuh investigasi lebih dalam lagi, ya, kemungkinannya memang ada faktor keterlambatan, ya, dalam penyelamatan itu. Kita belum tahu, ya, detailnya seperti apa. Lalu kemudian juga perawatan, ya, soal perawatan dan penggunaan listrik yang barangkali over, ya, di dalam Lapas Tangerang. Baik, nah Pak Gatot, ada rencana dari Menkumham untuk membangun lapas di Indonesia sehingga mungkin lapas-lapas ini tidak over kapasitas. Jika saat ini statusnya tadi saja untuk Lapas Tangerang saja sudah 400%, berapa bangunan lapas yang dibutuhkan oleh Menkumham sehingga lapas-lapas ini nantinya tidak over kapasitas, Pak? Ya, kalau berdasarkan penelitian yang kita lakukan beberapa waktu lalu, sampai 2025, ya, tanpa ada intervensi di arus masuk dan arus keluar, ya, narapidana, maka mencapai 311.000. Nah, kapasitas yang harus disiapkan itu berarti sekitar 100 ribuan, ya, 100 ribuan hunian, dan kita sudah kalkulasikan itu sekitar 150 lapas rutan yang harus disiapkan oleh negara untuk memenuhi kapasitas itu. Nah, tentu bisa ini polanya adalah bangun baru, ya, tentu kita butuh lahan dan lain sebagainya, atau revitalisasi
lapas-lapas di setiap provinsi. Misalnya tadi lapas Tangerang ya yang sudah cukup tidak layak lagi, yaitu direvitalisasi menjadi bangunan yang modern ya, bangunan lapas yang modern seperti misalnya dibangun di Nusa Kambangan atau lapas Cipinang, lapas Salemba itu kan lapas-lapas lama tetapi direvitalisasi ya dengan kualitas bangunan, kelistrikan yang terupdate gitu loh. Baik, terima kasih Pak Gatot Goi, pengamat lapas. Kita nantikan bagaimana nanti penerapan rancangan undang-undang yang saat ini masih dibahas dan juga rencana Menkumham ke depannya untuk membangun lapas. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, ribuan burung pipit di Gianyar, Bali mati mendadak. Apa penyebabnya? Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut.